Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian an ta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, cita-cita tertinggi seorang muslim bukanlah menggapai kebahagiaan di dunia semata, namun cita-cita tertinggi seorang muslim bagaimana meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam doa beliau, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini puncak cita-citaku. Inilah yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Cita-cita tertinggi seorang muslim bagaimana menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, bagaimana kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala? Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih telah menjelaskan kepada kita kiat-kiat apa saja yang bisa memasukkan, mengantarkan kita ke dalam surganya. Yang pertama dan yang paling utama yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tauhid tidak mungkin seorang manusia masuk ke dalam surga Allah. Tanpa al-iman yang benar, tanpa akidah yang benar, tidak mungkin seorang muslim masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, yang bertauhid dan beramal saleh, merekalah para penghuni surga, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Iman, tauhid yang tidak dikotori oleh kesyirikan. Iman dan tauhid yang murni, itu yang akan mengantarkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, akan gugur semua amal ibadah mereka. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah.
wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga baginya dan tempatnya adalah api neraka. Ini ancaman bagi yang mengotori iman dan tauhidnya dengan kesyirikan, dengan menyembah kepada selain Allah. Maka seorang muslim wajib memiliki keyakinan tidak mungkin dia bisa meraih surga Allah tanpa tauhid. Makanya para nabi, para rasul, dakwah pertama dan yang paling utama yang mereka sampaikan kepada umat, menyeru umat kepada tauhid agar menyembah hanya kepada Allah. Karena inilah kuncinya surga, mengesahkan Allah dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berfirman tentang dakwah para nabi, para rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa seruan dakwah mereka semuanya? An i'budullah, sembahlah Allah dan jauhilah at-taghut, segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi tidak mungkin seorang manusia bisa masuk surga tanpa tauhid yang murni, tanpa iman yang benar, yaitu dengan dia mengesahkan Allah, melaksanakan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Beribadah dengan berbagai macamnya, berdoa, beristighatsah, bernadar, bersumpah, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekali lagi ma'asal muslimin, cara pertama meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada seseorang bertanya kepada seorang ulama tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih rahimallah, alaisa miftahul jannati la ilaha illallah? Bukankah kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah? Beliau mengatakan, bala, iya benar, walakin ma min miftahin illa walahul asnan. Iya benar, kuncinya surga itu ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun harus dilaksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut, di antaranya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, ma'asal muslimin, kiat meraih surga Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Namun takwa dalam artian yang kita sampaikan tadi, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, didasari oleh ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, dan didasari oleh ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar takwa begitu saja, namun harus didasari oleh ikhlas mengharapkan pahala dari Allah dan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asal muslimin yang ketiga, di antara kiat meraih surga Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan banyak beramal saleh. Apalagi di bulan Al-Hurum, seperti di saat-saat seperti ini, di Ashhurul Hurum. Allah mengatakan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Di antaranya ada 4 bulan Al-Hurum yang Allah muliakan. Di antaranya bulan Dzulqa'dah yang kita sekarang berada di dalamnya. Maka perbanyak amal soleh. Apa saja amal soleh tersebut? Yaitu amal yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul menyatakan di antara amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya, yang pertama di antaranya talabul ilmi, belajar ilmu agama. Seorang muslim tidak saja diwajibkan untuk beribadah, namun juga diperintahkan belajar bagaimana cara beribadah kepada Allah yang sebenarnya. Makanya Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama,
Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sekali lagi ma'asal muslimin, kewajiban seorang muslim bukan hanya salat, namun harus juga belajar bagaimana salat sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi perlu thalabul ilmi. Makanya Rasul mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Kemudian yang berikutnya, di antara amal soleh yang kata Rasul bisa memasukkan manusia ke dalam surga, Rasul pernah bersabda, afsus salam wa at'imut ta'am wasilu al-arham wasallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasul, sebarkanlah ucapan salam, berilah makan kepada orang-orang yang tidak mampu, dan sambunglah tali silaturahim dengan karib kerabat, dan salatlah di kala malam hari, di kala manusia sedang tidur. Kalian pasti masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini di antara amal soleh yang kata Rasul bisa mengantarkan kita semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ma'asal muslimin, intinya tidak mungkin kita bisa meraih surga Allah kecuali dengan iman yang benar, at-tauhid yang benar, dan al-amal soleh. Amal soleh adalah amal yang ikhlas karena Allah dan mengikuti ajaran ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqul qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisal muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di tengah pandemi seperti ini, marilah kita semuanya kembali untuk mewujudkan tauhid dan amal soleh. Karena manazala bala'un illa bidzambin. Kata Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib, tidak mungkin musibah, wabah, bencana, bala itu turun ke atas muka bumi ini kecuali karena sebab dosa. Dan dosa yang paling besar syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Allah berfirman, kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar, maksiat yang paling maksiat. Maka ma'asal muslimin, kembalilah kepada tauhid. Karena tidak ada yang bisa mengentaskan musibah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaskallahu bidzurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Di antaranya kembali bertauhid kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslim, perbanyak al-amal saleh, perbanyak takwa Allah, perbanyak untuk bertobat kepada Allah. Karena kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa ma rufi'a illa bitaubah. Dan musibah bencana ini tidak akan mungkin Allah angkat kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat dari perbuatan syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian meninggalkan segala pemikiran, ajaran-ajaran yang menyimpang yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula meninggalkan segala bentuk al-maksiat, karena ini juga merupakan sebab musibah dan wabah bencana seperti sekarang ini. Allah berfirman, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah ini menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, wabah, bencana dan seterusnya di atas muka bumi ini karena sebab perbuatan manusia, untuk Allah menimpakan sebagian dari akibat dosa mereka, la'allahum yarji'un. Hikmah musibah ini agar kita kembali kepada Allah. Ingat, yang menimpakan musibah ini Allah, dan tidak akan mungkin kita bisa selamat darinya kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mengesahkan Allah dalam ibadah, kembali kepada ajaran Allah dan Rasul. Maka yakini Allah pasti akan mengentaskan musibah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk kita senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita semuanya kesehatan, keselamatan fi dunya wal akhirah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita fi dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila wasna sinaba. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka da'din waj'al hadzal balada aminan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma arfa' 'anna hadzal bala, Allahumma arfa' 'anna hadzal waba, Allahumma arfa' 'anna hadzal bala ajilan ghair ajilan ya rabbal alamin. Rabbana arhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.